Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sabila. Saya dari kelas Penjas A pagi dengan NIM 4123101131. Dosen pengampu Dr. Jusiah Forja Daryanto, SPD MPD. Mata kuliah Telaah Buku Teks Kurikulum Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan dengan tuntutan zaman. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Mengakomodasi kebutuhan peserta didik. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. 5. Menyongsong perubahan global. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum Indonesia adalah 1. Rencana Pelajaran tahun 1947 atau Kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat akreditasi militer Belanda beserta sekutunya. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau Kurikulum tahun 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Rencana Pendidikan tahun 1964 atau Kurikulum tahun 1964. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan Kurikulum 1964 dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar atau SD. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum ini mulai digunakan setelah Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita. Kurikulum yang kelima, Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah Program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode materi dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran, rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, Kurikulum tahun 1984. Di tahun 1984,
terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dan dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Ketujuh, kurikulum 1994 suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama SMP, Sekolah Menengah Pertama, menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA, Sekolah Menengah Atas, menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Yang kedelapan yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan tahun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Yang ke-10 yaitu ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendidikan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian K13 ini, antara lain aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Dan di sini ada yang ke-11 yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep menguatkan kompetensi. Apabila ada kesalahan kata atau apa, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.